Ini. Purbaya. Selamat malam, Pak. Pak, tadi pagi ketemu sama Pertamina, bahas apa Pak, mau bikin kilang? Atau apa? Dia ngebahas kritikan saya di DPR. Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang. Dia akan lebih serius membangun kilang lagi. Nah, berbagai macam diskusi yang kita. Tapi pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik dan sama penangannya sama saya, kita majukan dunia perminyakan di Indonesia. Termasuk kan saya kritik juga tadi, dia kan hulunya lemah. Dia bilang dia mau mengembangkan hulu juga. Jadi kalau lifting itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada temuan ladang minyak baru. Karena kan ladang minyak kan setelah diproduksi PMPP pasti turun terus. Jadi kalau yang akan diakalin pun akan turun terus, nggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia mau katanya. Kita mampu apa enggak? Kalau yang soal Kopdes gimana, Pak? Ya, belum. Mungkin dalam waktu nggak tahu rencana jangka menengah mereka mungkin. Tapi dia pikir sih dia bisa masuk ke sektor hulu. Ya. Itu aja. Oke, kalau yang soal Kopdes gimana, Pak? Dana Kopdes katanya Besarannya gimana? akan ada percepatan, Pak. Ini kapan tenggat waktunya dana yang akan dikeluarkan, Pak? KDMP ya? Iya, Koperasi Desa Merah Putih. Tadi Pak Menteri Koperasi dengan Danantara datang ke saya. Ya, Danantara bilang selama ada surat dari Menteri Keuangan bahwa pinjamannya dijamin oleh Kementerian Keuangan lewat dana desa, mereka bisa langsung kucurkan besok. Jadi tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok mulai jalan kalau mereka sudah siap koperasinya. Jadi dari pendanaan udah nggak ada masalah lagi. Besarannya Kalau berapa sih, Pak? bisa- 16 triliun itu, Pak? Yang waktu itu disuntik lewat PMK itu, Pak, 16 triliun. Enggak, pokoknya kan kita sediakan uang 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan dipindahin disalurkan ke KDMP, maka otomatis saya hanya mencas 2%. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan KDMP. Jadi udah nggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi 200 tambah 16 jadi banyak sekali kalau mereka mau. Kalau yang disalurin ke Agrinas itu gimana, Pak? Yang ke Agrinas itu. Untuk Iya, untuk bangunan bangunan fisik. fisiknya kan tadi kan Iya. ya. Tadi si Pak Ferry bilang Pak kayak gitu. Saya agak lupa nih. Dia kan pertama berapa? Iya kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau nggak salah. Iya, betul. Agrinas yang buat itu. Tapi nanti kan pas skemanya itu kooperasinya mengajukan ke bank kan. Mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu. Saya nggak terlalu tahu detailnya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas pembiayaan dari keuangan udah secure, udah ada dibangun. Pak, mengenai anggaran BPJS kemarin mungkin bisa diperjelas nggak Pak? 20 triliun itu untuk secara umum anggaran JKN atau mengenai tunggakan itu? Soalnya Pak Andi Cukon bilang tunggakan 10 triliun itu skemanya adalah di write off Pak, dihapus hukum. Jadi nggak perlu Sebetulnya udah kebutuhan baru, dan baru bukan untuk tunggakan itu Pak. bukan. Itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa. Kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi kita kasih 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026. Jadi nggak ada kaitannya sama penghapusan buku itu Pak, yang tunggakan kemudian. Ada itu untuk memasukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu biar bisa masuk lagi program BPJS. Dengan anggaran yang lebih besar artinya iuran bisa tetap nggak naik Pak. JKN. Sampai tahun depan sepertinya belum. Sampai pertengahan tahun depan. Yang kita lihat gini, kalau untuk ngotak-ngatik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh ngotak-ngatik iuran atau mau ngotak-ngatik iuran. Sekarang belum dibicarakan. Pak, terkait ya tadi ketemu Udah juga malam, sama mereka nggak pulang. iya nungguin Pak. Tadi ketemu sama asosiasi perhiasan juga Pak. Iya. Tadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? Mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap
ilegal semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya tuh kalau yang diamond gitu? Ya itu ada yang nggak bayar apa sih namanya surat, dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Dari 1,1 tambah 1,6, 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Diminta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,46% PPN ke saya. Dan saya usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi di pabrik-pabriknya aja. Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat. Pak, gimana Pak yang tiap bulan itu Pak? Yang bayar pajak berarti Pak, itu mempengaruhi belanja atau divisi Pak? Enggak, kalau uangan kita cukup. Pak, kalau kejagung Pak, kejagung. Pak, kejagung kan Nggak ada wujud. Wah, udah tanya. auditnya Pak, itu kan harusnya kan per 3 bulan ya Pak, per 3 bulan. Jadi kita tiap bulan tuh kita bayar 70%. Kamera Pak, kamera. Setiap bulan kita bayar 70%, terus sampai bulan September. Nanti disuruh diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ. Dan ini sudah akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling nggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan harus dibayar. Berarti nggak ada pengaruh ke APBN-nya Pak? Nggak ada, cash flow aja. Mulai tahun depan ya Pak? Mulai tahun depan ya.